dan dia tidak pernah mengikut dia untuk selama-lamanya. Jadi apa yang saya ceritakan tadi, apabila saudara melayani dia, masuk kampung keluar kampung, jangan bawa perbekalanmu. Artinya dia akan menunjuk bagaimana kau untuk minum, dia tahu kemana kau nanti diantar. Kemana kau untuk menginap, dia akan kasih. Kemana engkau untuk makan, dia kasih. Tetapi berapalah seorang pelayan Tuhan yang mempunyai keyakinan seperti itu. Kebanyakan orang-orang pelayan Tuhan, ya, dia memakai imannya di langgatan. Tahu langgatan? Apa bahasa Indonesianya itu? Apa bahasa Indonesianya? Di mimbar, ya, pendeta mimbar, pendeta langgatan, yang semuanya itu sudah disetting, ya, berapa kali dia seminggu, ya, berapa kali jadwalnya, ya, setiap jadwal ada, ya, ada UPT-nya, ya, ada gajinya, ada bonusnya dan sebagainya, ya. Jadi ini saya viralkan, bukan saya mengkritisi, bukan saya benci, tidak. Harapan saya pendeta-pendeta langgatan, mimbar, tolong kita yang sudah dapat penabalan, masuk kampung keluar kampung lah. Jangan bikin alasanmu pendeta, aku tahu, aku sibuk melayani jemaatku, aku punya jadwal begini. Mereka itu kan sudah punya jemaat. Jangan ya. Mari pendeta-pendeta sekarang bertobat. Saya pendeta misionaris Daniel Pardede mengajak saudara-saudara masuk kampung keluar kampung. Jangan bawa uang ke sana, cukup ongkosmu. Bila perlu jangan bawa ongkosmu. Itu sudah firman Tuhan. Lihat di bawah jembatan sana, banyak kali orang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan dan rindu sekali. Lihat itu yang di penjara-penjara. Ada banyak air mata dicucurkan di sana. Ada banyak pembaptisan. Ada banyak perjamuan kudus. Ada banyak orang menerima Tuhan dan juru selamatnya di dalam penjara. Saya sadari memang perkataan saya ini pedas, tetapi turunlah dari mimbar, lakukan pelayanan-pelayanan keluar mimbar, karena mereka sangat membutuhkan dan peduli. Apabila saudara-saudaraku yang sudah sama-sama menerima Roh Kudus, menerima penabalan, ingatlah bagaimana perkembangan gereja mula-mula. Bagaimana orang-orang yang melayani Tuhan bukan di mimbar-mimbar, tetapi di tanah lapang, di pedalaman, ya, di tempat orang-orang susah, di rumah sakit yang tak berdaya. Ingatlah saudaraku pendeta-pendeta mimbar, Matius, ya, di Matius 28 ya, kalau saya tidak salah ingat, Matius 25 ya, ada di situ ya, yang bagaimana harinya nanti Tuhan memberikan kerajaan sorga bagi orang yang dikenalnya, dan kerajaan neraka bagi orang yang tidak dikenalnya. Apa dikatakan di situ ini? Sering sekali saya katakan itu. Matius 25 ya. Betul? Betul atau betul? Betul ya? Betul ya? Ayat 31 sampai 46 kan? Penghakiman terakhir. Apa dikatakan di situ? Ibarat seorang gembala memisahkan kambing-kambing dan domba-domba.
Domba-domba diletakkannya di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya. Dan dia berkata kepada domba-domba itu, "Hai kalian yang di sebelah kananku, terimalah kerajaan sorga yang sudah dipersiapkan kepadamu jauh-jauh hari sejak dunia ini dijadikan. Karena tatkala aku lapar engkau kasih aku makan, dan tatkala aku haus engkau kasih minum. Tatkala aku menjadi orang asing engkau memberikan tumpangan bagiku. Tatkala aku telanjang engkau kasih aku baju pakaian. Tatkala aku di rumah sakit dan penjara engkau membesuk aku." Kapan Tuhan kami melihat engkau seperti itu? Engkau tidak melakukan itu langsung kepadaku, tetapi karena kalian melakukan itu kepada salah seorang daripada manusia itu, engkau sudah melakukan itu kepadaku. Disitulah mereka terbelalak. Lantas kepada kambing-kambing yang sebelah kirinya dikatakan apa? "Hai kalian yang sesat, yang tidak kukenal, masuklah ke dalam kerajaan neraka." Baru dikatakan sebaliknya, "Tatkala aku lapar engkau tidak pernah kasih aku makan, tatkala aku haus tak pernah engkau kasih minum, tatkala aku menjadi orang asing engkau tidak pernah memberikan aku tumpangan di rumahmu, tatkala aku telanjang engkau tidak pernah kasih aku baju, tatkala aku di rumah sakit dan penjara engkau tidak pernah membesuk aku. Kapan rupanya kami melihat engkau seperti itu? Karena engkau tidak pernah melakukan itu kepada salah seorang manusia pun." Jadi tidak sulit-sulit mengartikannya itu sampai ayat ke-46. Jadi apa yang kita lakukan kepada manusia ini, itu juga yang kita lakukan kepada dia. Jadi jangan pikirkan apa yang kita butuhkan di dunia ini tatkala kita mengasihi sesama manusia. Yang penting kasihi. Bahkan kita pernah menemukan firman Tuhan yang mengatakan apa? Apabila sekali dua kali engkau tidak diberikan tagihan utangmu, sudah berkati dia. Jangan kutuk dia. Gak ada gunanya kau kutuk dia. Sekali dua kali utangmu tidak dibayar, sudah. Bila perlu tambahkan lagi. Tapi jangan merepet. Sungguh-sungguh kau kasih dia. Pencuri datang kepadamu, berkati dia. Ya. Kesaksian ada 8 tahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat. Ada supir anak mampat dibilang saya gila. Maaf Pak, mungkin Bapak gila ya. Masa Bapak hilang 6 juta di kantongnya tatkala saya pulang dari sidang dari Lubuk Pakam. 6 juta di sini. Pecahan 50.000. Saya lipat 2 begini. Dompet saya waktu itu biasa kiri kanan 2. Tapi saya lupa saya bikin sini karena saya mau beli elektronik. Pulang dari sidang di Pakam, saya mau langsunglah ke Medan Mall dan sebagainya. Terus itu ada pencuri periksa kesehatan katanya, ditarik-tariknya tangan. Ya kan? Itulah. Mungkin kita pernah dengar cerita itu. Saya pun sebetulnya tidak nyaman gitu, tapi karena ditarik tangan saya, periksa kesehatan, ya sudahlah dalam hati saya. Tetapi saya tidak pernah uang yang di paha saya ini, tapi dompet saya dua-dua aman aja, karena terasa ke pantat saya kan gitu. Giliran pulang ini, turun ini yang memeriksa ini, teringatlah saya uang saya 6 juta di sini. Saya pegang gini, tidak terasa lagi. Saya masukkan ke sini, ketawa saya. Pintar mereka itu ya. Kenapa Bapak ketawa, kata supirnya. Itu yang baru turun mengambil uang saya 6 juta. Yuh, masa Bapak ketawa? Yang betul aja lah. Iya, saya ketawa. Tuhan berkati mereka itu, Tuhan, saya bilang. Sama sekali saya tidak mengutuk dia. Bukan munafik, saya enggak. Tetapi itulah licik mereka itu. Periksa kesehatan kata. Dan rupanya supir itu sudah sering menemukan itu di busnya. Udah sering itu Pak. Tetapi kenapa Bapak bisa ketawa bahkan memberkati dia? Ya bukan karena saya pendeta, tapi
Itu kata firman Tuhan. Ya. Cari dahulu kerajaan sorga. Itu artinya kawan. Itu juga artinya itu. Baru segala sesuatunya ditambahkan kepada kerajaan sorga. Artinya di situ lakukan kebenaran kepada pencuri itu, berkati dia. Amin. Itu kerajaan sorga, enggak kau kutuki. Kalau saya udah nggak tahu lah kata supir itu, udah kayak cacing saya. 100.000 pun belum tentu dapat saya satu hari. Bapak 6 juta memberkati dia, ketawa-ketawa. Bahkan Bapak bilang itu jalan Tuhan memberkati saya. Saya nggak tahu itu kata supir itu sama saya. Iya, jalan Tuhan itu memberkati saya. Itulah firman itu. Cari dahulu kerajaan sorga, baru segala sesuatunya ditambahkan. Tetapi harus dengan ikhlas. Jangan bersandiwara sama Tuhan. Karena apa? Seringkali kita menemukan perkataan daripada Raja Sulaiman dan Raja Daud. Ya kan? Tuhan mengetahui dan menyelidiki setiap hati manusia. Jadi jangan coba-coba berbohong. Pura-pura engkau senang gitu. Padahal kalau dapat dikutikam dia atau macam mana. Jangan kawan, ikhlas. Rumah saya bulan Agustus dulu, tahun lalu, di Kampung Durian, rata dengan tanah. Mula-mula sengnya hilang. Ada 6 lembar. Rumah saya setengah batu. Saya lihat, memang kosong rumah itu. Berkati mereka Tuhan. Saya nggak risau, nggak pakai apa dan sini-sini. Seminggu lagi setengah sengnya habis. Ya sudahlah. Saya mau bilang apa? Ya kan? Tidak lama kemudian papan apa semuanya habis. Yang tinggal apa? Meteran listrik dan meteran air. Tinggal kita melakukan secara ikhlas atau tidak, kan gitu. Kalau nggak ikhlas jangan, percuma. Bagus kau kutuki. Itu gunanya yang bertuhan. Berapa kali orang yang beragama saya lihat di gereja, pemimpin-pemimpin gereja benci sama begal. Kalau bisa kita bakar aja lah itu hidup-hidup kata. Menangis saya. Pendeta juga banyak mengatakan udah benci kali aku lihat begal itu. Cobalah. Jadi itu makanya saya bilang sama saudara-saudara, jangan kecil hati. Saudara yang di penjara ini jangan melihat pendeta-pendeta lagi khotbah sekarang. Ya, jangan kecil hati. Jangan kecil hati lihat orang Parisi yang tahu bahasa firman Tuhan Alkitab. Jago. Di WA saya ini ada WA internasional. Berdebat masalah firman Tuhan. Dalam hati saya, memang jago, mereka jago jauh. Lebih mahir dengan saya. Tetapi apa? Terkadang bahasa mereka bahasa yang tidak menyenangkan hati, memaki-maki. Merasa dia lebih pintar, lebih merasa benar. Satu sama lain memaki. Datang Tuhan, sibuk kali kalian. Emang firman itu milik kalian. Gua yang punya kok kalian sibuk. Ketawa dia nih, yang saya rindu. Pasti dia bilangnya gitu. Emang lo punya firman itu? Ingat peristiwa HKBP? Belasan orang mati. Ya, ingat? Coba menentukan pemimpin gereja. Belasan orang mati. Dan banyak pindah gereja. Saya nggak mengkritisi dan menjelek-jelekkan HKBP. Tidak, kebetulan HKBP jelas. Pucuk pimpinan kalau sudah seperti itu saling mengotot, tak satu pun yang mengalah. Kalau saya berkuasa, dua-duanya tidak layak jadi pimpinan. Amin. Amin. Apa yang kalian cari jadi pimpinan? Kalau begitu kelakuan kalian dulu. Maaf kalau saya mengingat cerita itu. Terluka hati saya. Karena gereja saya pun tidak bedanya seperti HKBP. Ini sekedar yang sudah selesai memang selesai.
Tetapi belasan nyawa melayang. Suami istri, kakak beradik, mertua bisa nggak cakapan gara-gara itu dulu. Masa gara-gara mencari pimpinan gereja heboh semua. Padahal semua orang-orang yang sudah ditabalkan ingat, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya sama, seorang pemimpin gereja harus begitu. Jika engkau mau jadi orang yang terbesar, jadilah menjadi seorang pelayan. Tetapi kalau saudara bicara tentang ilmu politik, iyalah, itu berbeda kawan. Tetapi kalau ilmu kerajaan sorga, yang terbesar adalah orang yang terkecil di mata jemaatnya. Saya kalau nggak salah, saya menangis waktu itu. Saya katakan begini, bayangkanlah dia yang menciptakan langit dan bumi, kekayaannya ini semua, tetapi dia mampu mencuci kaki murid-muridnya, yang adalah kakimu juga dan kakiku. Apa bedanya? Tinggal saudara percaya atau tidak? Apakah dongeng atau tidak itu? Kakimu itu dicuci sama dia. Padahal dia yang menciptakanmu. Kalau Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya, kejayaannya, kemasyurannya, kenapa dia lahir di kandang domba? Satu kata katanya, mampus manusia, mampus semuanya, tak ada satupun yang hidup. Amin. Iya. Jadi manusia kapan dia mau merendahkan diri? Kapan saudara dan saya merendahkan diri? Kalau memang betul-betul saudara cari Tuhan ya. Kalau ini sekedar mengisi waktu, nggak tahu lah. Tapi Tuhanlah yang tahu. Terkadang iseng-iseng jadi betul-betulan. Dunia percintaan juga demikian. Iseng-iseng mulanya. Jadilah kepelaminan. Dari mata turun ke hati, bukan dari hati turun ke mata. Dilihat mata dulu baru jatuh cinta. Tidak salah. Tuhan juga tahu iseng-iseng bisa. Asal jangan oseng. Oseng-oseng. Itu makanan orang Solo. Tongseng. Orang Jawa. Tongseng, oseng-oseng. Masak tumis itu oseng-oseng. Jadi sayurlah saudara kan gitu. Jadi itulah yang saya mau katakan. Daripada kita beribadah terus, yang pada akhirnya kembalikan kepada gereja yang ada dalam hatimu. Justru dalam kesempatan inilah luar biasa pergunakan. Suara Tuhan itu, undang dia. Tuhan bisa membentuk saudara secara diam-diam, bisa. Boleh. Melebihi pendeta-pendeta atau pengkhotbah. Setenar apapun di Indonesia bisa saudara. Bukan tak bisa, tapi dia mau. Anda mau nggak? Ada kerinduan nggak? Nah, itu aja. Tunggu ada kerinduan. Jangan biarkan saudara ditempa sendiri. Dia nggak mau dia. Adakah kerinduan sama dia tentang perkataanku, tentang firmanku? Jika dia lihat ditambah. Saya nggak mencari muka sama saudara-saudara. Saya sebetulnya sibuk terus. Tetapi tadi malam saya potong bawang, potong ini, sampai kuning-kuning tangan saya. Saya lakukan dengan sukacita. Bagaimana orang senang nanti setelah pulang dari sana kumpul sini, kita akan berbicara lebih lagi
lebih luas lagi pelayanan ini, karena memang masa Covid kita terbatas. Hanya di kota Medan ini susah untuk keluar. Termasuk saya sudah lama nggak khotbah di kapal laut. Ya, saya paling senang di situ. Ya, saya ongkosnya tiket ekonomi, tapi bisa di kelas 1. Cuma saya nggak mau, dingin kali di situ, beku, beku. Dikasih memang saya, Pak Pendeta di kelas A, oh jangan, terima kasih. Dikasih di kelas, ya sudah. Kalau makan dikasih di kelas. Dan saya sebetulnya tanpa tiket pun sudah bisa, tapi saya tidak mau. Ya, saya tidak mau jadi peminta-minta. Tetapi nanti Yayasan Pekabaran Injil Pelayaran Indonesia tertunda memang karena Covid ini, tetapi kita sudah lobby ke Pelni Pusat, yang nantinya saudara-saudara punya kerinduan bisa ikut dengan saya. Harapan kami apa? Dari Sabang sampai Merauke, setiap pelayaran Pelni kita ada di situ. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita ada di situ. Dan itu sudah saya lakukan di luar MOU, di luar kesepakatan. Seperti yang saya katakan tadi, tanpa tiket pun saya sebetulnya bisa di situ karena sudah tahu saya ke situ melayani. Tetapi saya beli juga tiket ekonomi. Mari Pak Pendeta, ya memang setiap pulang dari pelayaran 2 hari 2 malam itu, 2,5 hari sekarang ini, selalu saya dikasih ya amplop, ampau melebihi dari tiket itu. Tetapi bukan itu tujuan terakhir. Memang melebihi tiket saya itu dikasihnya ampau itu. Tetapi kalau hanya itunya kerjaan saya bolak-balik melebihi tiket itu, ya di darat pun bisa saya lakukan. Tetapi sampai sekarang ini masih rindu. Ya, bagaimana nanti kerjasama dengan Pelni Pusat agar orang-orang yang mau bersaksi seperti ini punya kerinduan. Aku maulah memimpin lagu-lagu. Ya belum khotbah bisa atau bersaksi, ya nggak semua orang mengkhotbah itu. Tetapi dibatasilah 5 orang, jangan lebih, kan gitu. Jadi itulah kita doakan, semoga Covid ini segera reda. Banyak rencana-rencana Tuhan, termasuk itulah yang saya katakan tadi, Tuhan masih banyak yang mau saya lakukan. Masih banyak yang mau saya lakukan. Termasuk itu kerjasama dengan Pelni. Sampai sekarang ditunggu. Jadi bukan sekedar pesiar, tetapi itulah indahnya beribadah di tengah laut. Ya. Mungkin saudara sudah pernah ya. Enak sekali. Kita lihat hanya bintang-bintang aja. Tidak ada yang lalu lalang. Walaupun ada berpapasan dengan kapal-kapal tanker, ya itu lain. Tetapi saat-saat seperti itu, tanpa kita minta, dikasih Tuhan hikmat untuk kita merenungkan. Sama dengan saudara di sini, di saat-saat inilah seperti ini. Tuhan mengkasih hikmat kepadamu untuk merenungkan firman-Nya siang dan malam. Karena itu tidak salah Raja Daud mengatakan apa? Berbahagialah orang yang merenungkan, berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat firman Tuhan itu siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak demikian orang fasik. Mereka seperti debu yang ditiup oleh angin. Karena itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, orang fasik tidak tahan dalam kumpulan orang-orang benar. Karena Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Itu ingat itu. Enak sekali itu Anda baca setiap saat. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Karena merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, harus siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan, tidak usah bikin lagi, sekali lagi saya katakan suasana seperti ini bagus. Tapi tatkala Anda bekerja juga saudara bisa merenungkan firman.
Tatkala saudara membawa kendaraan, juga bisa saudara merenungkan firman Tuhan. Tatkala saudara melihat gunung dan lembah, pohon-pohon besar dan binatang-binatang, saudara bisa melihat dan merenungkan firman Tuhan. Tatkala saudara lihat bintang-bintang juga, saudara juga bisa merenungkan firman Tuhan. Jadi apapun di hadapanmu, saudara bisa. Termasuk kawan-kawanmu dan dirimu di sini, renungkan firman Tuhan dalam keadaan seperti ini. Tuhan kasih itu pengertian-pengertian daripada di sini didapatkannya. Merenungkan apa arti persamaan di dalam penjara, apa arti tertawan, apa arti kebebasan, apa arti kemerdekaan. Tidak salah kalau saya selalu mengulang. Penjaralah tempat paling hina di dunia. Paling hina. Alasannya apa? Sering saya katakan, saudara tidak bisa keluar. Sekaya apapun saudara, sepintar apapun saudara, saudara tidak lebih baik daripada yang gelandangan ini. Gelandangan merdeka. Jadi renungkan itu kawan. Anggap saudara tidak keluar lagi dari penjara. Anggap saudara sampai mati di sini. Baru firman Tuhan itu meresap. Seperti masakan saya arsik. Meresap dia, makin lama makin meresap. Kayak gudeg. Gudeg itu semakin lama dimasak semakin meresap. Makin sedap dia. Sayang kita, inilah buktinya. Sayang kita tidak bisa ke rumah saya ya. Sayang. Tapi saya katakan tadi, saya doakan saudara. Saya sering mendoakan, tidak munafik saya, tidak cari ilmu. Sering saya doakan. Di mana mereka yang saya layani Tuhan. Saya makan yang enak. Berkati mereka. Cukupkan mereka makan. Tidak cari muka saya. Dan itu pun kawan-kawan nanti di sana sekitar 20 orang saya katakan, kita doakan. Saya pulang dari sana. Dan saya katakan itu saya masak arsik. 3 macam. Daging yang nomor 1 itu tempe dan tahu. Kawannya kacang panjang lah dia. Ditambahlah nanti acar nenas. Nanti pulang dari sini saya lewat teladan. Mana orang teladan sini? Tahu nggak teladan? Apa yang paling dikenal di teladan sana? Kalau memang orang teladan, apa yang paling bisa dikenal di teladan? Aku bukan orang teladan loh. Apa? Bingung dia, nggak tahu dia. Kalau Medan Baru kau tanya, aku tahu. Kalau Medan Baru yang paling diingat orang artis malam. Artis malam bertabur di situ. Kalau di teladan apa? Panjang kali kawan, habis waktu. Di teladan dikenal orang rujak, mahkamah. Kan di teladan itu pusat rujak di situ. Paling banyak jual rujak kota Medan adalah di sekitar teladan itu kan. Mahkamah Pak, bukan di teladan. Mahkamah juga, mahkamah paling 4 di situ. Kalau saya nggak tanya yang lebih enak kawan. Tapi saya kira di teladan itu banyak ini gini. Oke lah, ya. Tapi yang dikenal di teladan itu rujak ya. Nanti pulang bumbunya saja saya beli kan. Saya belilah bumbunya. Jangan jadi gences, ibu-ibu. Tapi kalau dititip hari Kamis saya bawa bumbunya. Dititip aja ya. Kumpulkan uangnya. Ya, sebelum saya kemari saya bawa. Ya. Kalau di tempat saya sana susah cari rujak. Dulu ada, nggak ada lagi. Apalagi gado-gado. Gado-gado di Medan Baru di mana mau dicari? Pisang goreng lagi di mana di sini? Misup lagi nggak ada di Medan Baru misup. Tapi di pinggiran sana marelan apa misup. Jadi punya kelas-kelas tersendiri. Jadi oke, masalah itu hari Kamis saya bawa ya. 2 bungkus ya. Tinggalkanlah uangnya, saya bawa 2 bungkus. Oke, saya percepat saja pulangnya karena memang ada pertemuan. Jadi begitulah artinya berbicara tentang firman Tuhan. Kita tidak usah kaku,
Tidak harus dengan ini, baca dari ini, enjoy aja gitu. Ya, enjoy. Dari dulu lihat aja lah kalau saya kasih khotbah. Ya, saya tidak mau campur aduk aja gitu, gaduh-gaduh. Masuk sini, masuk sini, masuk sini, masuk sana. Ambillah. Jadi apa yang dibilang sama saya itu saya katakan. Jadi sedikit saya teringat daripada beliau ini. Ini luar biasa anaknya. Kalau orang Batak bilang, ini anaknya ini kayak bapaan, nggak bisa tidak dilihat bapaknya. Waktu saya datang ke rumahnya, saya bilang sama istrinya, macam mana saya ambil videonya, macam mana kalau saya cerita bapak terus nangis itu nanti pak, katanya. Aku pun kalau nangis dia nggak tahan, aku lihat dia nangis. Jadi macam mana aku ceritakanlah bapaknya, ada videonya sini. Mamanya duluan nangis. Nangis itu nanti gitu. Rupanya mama sama anak sama. Oh, betul juga. Kutunjukkanlah begini kan video di sini. Terus nangis anaknya itu. Bapak kata semua. Jadi pelajaran dari kita banyak ini yang bisa kita renungkan. Hati seorang bapak saya kira sangat terpujilah. Begitu saya tunjukkan video anaknya itu, wah terus mengusur. Bapak Rukia mah, Rukia. Terus diandui burunya itu. Jadi kembalikanlah kepada kita ambil hikmatnya di sini. Sama-sama banyak yang saudara rindukan, tidak bisa jumpa. Ini salah satu. Dan ada ibu-ibu lah, datang juga lah ke rumahku lah pak, katanya. Ini gampangnya ke rumahku. Iyalah, nanti saya bagi waktu. Saya ceritakan sama dia. Pengen juga nanti videoku dilihat katanya. Ada yang satu, jangan lihat, ambil mukaku katanya. Ada pula yang seperti itu kan. Ini juga nyonyanya cantik kali, anak-anaknya cantik-cantik, tahu lah orang India asli. Hidungnya melebihi hidung Indonesia. Kalau udah ngomong itu ya seperti nonton film India lah saya. Logat-logatnya itu nampak. Kepalanya gini-gini. Gini-gini selalu ngomong. Apalagi kalau menangis kan gini-gini. Aturan saya menangis jadi nggak menangis. Itulah anaknya. Lucu. Ngomong cepat. Sama. Kenapa bapak nggak datang lagi? Tempo hari saya bawa pernah sini ya. Cuma karena COVID, kita juga hargai polisi. Ada juga anak-anak pengen lihat di sini. Cuma sekali-sekali bolehlah. Ada yang mau, saya bawa anaknya, boleh. Saya bawa ke sini. Itu saya bilang sama anak beliau ini, datang mamanya. Tidak bisa nanti keluar lagi kalau udah masuk, katanya. Repot juga kan? Repot ya? Mau pulang lah. Nggak mau pulang kan? Merontalah dia. Jadi urusan pula kita ya. Dipaksa meronta dia. Nggak mau pulang. Gitu ya. Jadi macam mana jalannya? Kayak mana jalan keluarnya? Bilang lah tuh. Karena dia sudah menderita, sudah 1 bulan lebih. Harus dikirim nanti. Hah? Hah? Sudah dikirim. Dari sini? Enggak, kalau saya sih bisa saja. Kalau satu orang bisa saya bawa saya. Takut dia nggak mau pulang. Ikut mamanya. Ya sama aja. Mamanya pun nggak bisa pulang. Tidak, mamanya mau. Hah? Dia mau pulang, saya mau. Aku kira mamanya pun tak mau pulang lagi. Apa bilang sama anak? Bilanglah. Tuh. Ya, Angel ya. Nah, kuat ngomong. Sehat ya mang. Sehat ya. Berdua lang ya, biar bapak cepat pulang dari. Bapak juga rindu Angel.
Apa? Ya. Iya. Dia baru ya. Ya. Ingat kok Bapak sama Angel. Bapak ingat makan kok. Tempo hari katanya gini, Pak jangan lupa makan Pak. Jangan lupa minum Pak. Apa nggak nangis dia dengar kayak gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Firman Tuhan itu berbicara sama kita dalam suasana kayak gitu. Di situ suara itu bicara sama kita. Tapi jangan kita lawan. Jadi yang ibu bilang, saya ingat itu. Cuma memang masalah waktu lah ya. Saya akan ke sana, yang bisa saya jumpai, saya jumpai. Ya, kita bernyanyi. Apa lagu kita? Lagu sukacita lah, karena dia sudah bangkit ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Ambil kunci. Buat hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu, dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebentar. Sampai sekarang banyak pertanyaan sama saya. Pak Pendeta, perkataan Yesus Kristus, Yeshua Masia itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tanpa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bagaimana orang-orang yang tidak percaya sama dia? Itu bukan urusanmu kawan. Nanti baca di Yohanes 14 itu. Masalah kawanan domba. Dia katakan apa? Aku juga mengasihi kawanan domba yang tidak satu kandang. Artinya di luar daripada domba-domba itu tetap dia kasihi. Jangan salah kita. Masalah mereka diselamatkan itu urusan dia. Sekalipun dia mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun, memang jelas tiada seorang pun. Tetapi kalau akhirnya diselamatkan juga, yang tidak percaya atau tinggal di dalam dia, itu kuasa dia, hak dia. Jadi kita jangan mencampuri daripada kekuasaan Tuhan itu sendiri. Kita doakan domba-domba yang tidak satu kawanan itu. Kita doakan tetap. Jadi janganlah sombong kalau dikatakan kita satu kawanan domba. Ya. Jangan merasakan bahwa yang tidak satu kawanan domba ini ya tidak mempunyai kesempatan. Sekarang mereka tidak satu kawanan domba, tetapi ingat perkataan Bible, ada orang yang terdahulu menjadi terkemudian, tetapi ada orang terkemudian menjadi terdahulu. Banyak sekali itu terjadi sekarang ini. Dari lahir, dari opung-opungnya kakek moyangnya sudah Kristen, ya, tetapi enggak jaminan bisa dilewati, bisa dikejar orang-orang yang baru Kristen atau orang yang percaya kepada dia. Bukan agama ya. Kristen artinya bukan agama. Jangan salah ya kalau saya katakan Kristen. Kalau saya bilang Kristen adalah pengikut dia. Saya nggak katakan agama Kristen. Itu berbeda pengertiannya. Karena bukan agama tetapi pengikut dia, pastilah
di agama Kristen. Tetapi agama Kristen belum tentu pengikut dia. Hanya KTP saya di situ agama. Di situ udah pengertian, bukan agama Kristen yang menyelamatkanmu, tetapi kalau kau bersama-sama dia, mengikut dia. Persoalannya mengikut dia atau tidak. Mengikut Yesus, keputusanku. Gimana? Okay. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus. Rendahkan. Mengikut Yesus. Yesus keputusan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ulangi. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayo sambil berdiri. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Elohim, kita sama-sama mengakhiri ibadah ini atas pimpinan Roh Tuhan. Kami berterima kasih dan merasakan hadirat-Mu hadir di dalam hati dan pikiran kami, jiwa dan batin kami. Karena itu kami boleh beria-ria. Tanpa daripada penyertaan Tuhan, ibadah kami adalah sia-sia. Terima kasih Bapa, biarlah bersemayam senantiasa dan Engkau berbicara kepada hati setiap di sini. Dan hati kami Tuhan, arahkanlah untuk selalu merenungkan sabda-Mu siang dan malam, agar kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kami perbuat berhasil. Biarlah kiranya Tuhan terjadi seperti ini kepada keluarga kami yang jauh daripada kami. Jika Tuhan memberkati kami sekarang ini, berkatilah mereka juga. Anak-anak kami, suami, istri, orang tua kami. Kami tahu Tuhan mereka berbeban